dan itu hasilnya menang misalkan gitu. Jadi itu salah satu uh, efek dari minat itu sendiri ya. Jadi minat itu akan menghasilkan bakat yang kamu buktikan dengan cara mengikuti perlombaan atau hal-hal yang bisa memvalidasi kalau minat kamu itu benar-benar bisa diandalkan gitu ya, bisa terbukti. Kayak aku sendiri, aku suka ngelakuin apa sih? Ini nih step-step yang biasanya aku lakuin ya. Pertama, aku tanya sama diri aku suka ngelakuin apa sih kira-kira selama waktu luang aku suka ngapain? Mungkin teman-teman kalau aku sendiri ya, aku suka ngelakuin apa sih? Aku biasanya kalau misalkan aku waktu luang, aku suka baca jurnal. Aku suka belajar hal baru. Jadi benar-benar mengupdate diriku, mengupgrade kemampuanku dan juga pengetahuanku tentang hal-hal baru. Jadi itu hal-hal yang biasa aku lakuin pada saat waktu luang. Kemudian sejauh ini mata pelajaran favorit aku apa ya kira-kira? Jadi selama kalian sekolah itu kalian at least punya satu gitu loh, setidaknya punya satu mata pelajaran favorit. Kalau aku sendiri aku sukanya biologi ya, karena aku benar-benar uh, seantusias itu untuk belajar biologi. Aku seneng banget. Tapi selain itu aku juga suka untuk belajar kimia, aku juga suka untuk belajar bahasa Inggris dan lain-lain. Aku tetap suka untuk belajar hal lain, tapi mungkin dominan aku sukanya lebih ke biologi. Nah, langkah selanjutnya adalah aku nanya lagi, aku bisa apa aja ya sejauh ini? Jadi aku identifikasi kemampuanku apa aja. Nah, selama aku SMA, alhamdulillah aku diasah berkaitan dengan public speaking. Aku cara bicaranya gimana dengan orang lain, gimana cara aku mengeksekusi suatu hal, gimana cara aku memanajemen suatu acara, bagaimana aku bisa menghadapi atau bisa meraih hal-hal yang aku inginkan gitu. Jadi ability yang aku lakuin, ability yang aku bisa gitu ya. Aku implementasikan dan aku uh, apa ya? Aku ikuti gitu loh. Aku ikuti ability yang aku lakuin itu di perlombaan. Salah satunya ini tadi ya. Ini aku diundang saat itu, diundang di podcast penelitian. Dan untuk menjadi seorang narasumber atau berbagi pengalaman, tentu kalian harus punya kemampuan atau public speaking yang memadai. Jadi teman-teman yang mungkin mendengarkan nantinya gitu ya, mereka bisa mendapatkan poin-poin yang kamu sampaikan gitu. Jadi saat kamu jadi narasumber atau orang yang berkomunikasi dengan orang lain, nanti kamu pastiin dulu, oh teman-temanmu atau audiensmu ini apakah bisa mendapatkan poin yang kamu bagikan gitu ya. Dan kemarin aku juga diundang di Direktorat SMA ya, Inspirasi Siswa Teladan, dan aku masuk YouTube-nya Direktorat SMA. Mungkin teman-teman yang penasaran pada saat aku SMA, kalian bisa searching di YouTube, ketik nama aku, mungkin itu akan ada beberapa video berkaitan dengan narasumber dan kegiatan-kegiatan yang aku share di YouTube, atau kalian juga bisa buka Instagram aku. Itu ada juga beberapa tips dan juga kegiatan-kegiatan perlombaan yang mungkin bisa menjadi referensi teman-teman ya nantinya ke depan berkaitan dengan lomba. Nah, kita next dulu. Good yang selanjutnya adalah good opportunity. Jadi kalian harus bisa baca peluang dan kesempatan. Nah, FYI keberuntungannya lakinya kalian saat ini adalah saat ini nanti kita ke depan kita bakalan bahas gimana sih Kak cara analisis peluang dan kesempatan biar aku bisa lolos SNBP. Nanti aku bakal bantu kalian gimana caranya dan kita next dulu ke strategi lulus SNBP selanjutnya, oke? Okay? Yang selanjutnya adalah good pray. Teman-teman, kita sebagai manusia yang beragama, tentu kalian punya agama dan menganut agama kalian masing-masing dan kalian percaya akan Tuhan, benar kan? Jadi untuk SNBP sendiri menurutku tanpa adanya tangan Tuhan, tanpa adanya bantuan dari Tuhan, semuanya tidak akan bisa terwujud gitu loh. Jadi kita harus realistis, tapi juga kita harus menjadi sosok yang religius gitu ya, religius ya. Jadi kalian harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan kalian gitu ya. Jangan hanya pada saat SNBP aja gitu ya. Oh aku mau daftar SNBP, oh aku mau ikut lomba, jadi aku harus deket sama Allah nih, aku deket sama Tuhanku. Enggak ya. Jadi setiap hari itu harus pemantapannya. Tapi mungkin pada saat nanti kalian mau daftar itu dimaksimalin lagi gitu loh usahanya biar perasaan kalian juga jadi lebih tenang. Oke, kita next nih ke pembahasan strategi. Oke, teman-teman, mungkin nanti kalian ada yang mau masuk UNER, uh, atau mungkin nanti akan lanjut ke SNBP, ada rencana untuk masuk ke SNBP.
hal paling penting menurutku adalah pertama, analisis nilai kalian. Gimana sih caranya, Kak? Oke, ini kalian bisa lihat ya. Ini data nilai aku di mata pelajaran, di beberapa mata pelajaran. Itu yang pertama ada mata pelajaran umum, ada mata pelajaran peminatan. Dan ini nilai rata-rata aku. Memang kalau dilihat ya, ini rata-rata aku lumayan juga, tapi nggak terlalu tinggi banget. Tapi aku bersyukur dengan nilai ini gitu. Karena ini semua hasil dari kerja keras aku selama 3 tahun. Dan aku adalah peringkat pertama umum di sekolah aku di jurusan IPA. Kemudian sekolah aku berada di posisi 119 top 1000 nasional. Jadi apa sih Kak top 1000 nasional, kok dibahas top 1000 nasional terus gitu ya. Jadi teman-teman, SNBP itu salah satu penilaiannya adalah standar atau kualitas sekolah kamu. Jadi kalau sekolah kamu udah masuk top 1000 nasional, insya Allah bakalan dilihat sama universitas gitu. Tapi nggak semuanya ya kayak gitu ya, nggak semuanya. Tapi itu salah satu faktor penting menurut aku, karena hal yang berpengaruh di SNBP adalah salah satunya kualitas sekolah kamu. Gimana akreditasi sekolah kamu. Kak, gimana Kak cara ngeceknya? Ah, sekolah aku kira-kira udah masuk top 1000 belum gitu ya. Itu kalian bisa lihat di nanti ketik aja di Google sekolah top 1000 LTMPT nasional. Itu nanti dilihat kalian sekolah kalian ada tidak. Tapi kalau misalkan tidak ada di top 1000 nasional, it's okay. Itu nggak memutus impian kamu gitu loh, nggak bakalan memutus mimpi kamu. Aduh, aku nggak top 1000 nasional nih Kak sekolahnya, jadi gimana dong? Aku harus pindah ya? Enggak guys, enggak kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan memang sekolahnya tidak masuk ke top 1000 nasional, hal yang harus kalian lakukan adalah memaksimalkan nilai kalian di kelas ini. Ya guys, jadi teman-teman harus benar-benar maksimalin nih di kelas. Misalkan harus jadi juara umum Kak, atau harus jadi ranking 1 Kak. Mungkin salah satu faktor yang ini belum bisa memadai gitu loh. Tapi nanti di faktor yang ini kalian bisa memadai dan memaksimalkan itu. Nah, ini dianalisis ya, analisis nilainya. Jadi, pembobotan nilai rapot di SNBP itu ada dua, teman-teman. Pertama adalah 50% nilai rata-rata rapot semester. Yang ini ya, yang bawah, average. Yang bagian bawah ini ya, average-nya. Terus, yang kedua adalah 50% nilai mata pelajaran peminatan jurusan yang kalian ambil. Nah, maksudnya gimana Kak nilai mata pelajaran peminatannya gitu ya? Karena aku ngambil kedokteran, jadi 2 mata pelajaran penting yang harus aku pertahankan adalah biologi dan juga kimia. Kenapa? Karena biologi dan kimia ini merupakan mata pelajaran pendukung. Jadi alhamdulillah biologi aku itu rata-ratanya 95,4 dan kimia aku itu 90,8. Untuk rata-rata nilai aku dari semester 1 sampai semester 5 itu 90,42. Jadi 50% dari 90,42 ditambah dengan 95,4 dan 90,8 itu 50%-nya dan dibagi 2 gitu ya. Jadi pembuatannya itu 50% nilai semester, 50% nilai mata pelajaran favorit. Kak, misal aku mau masuk teknik, Kak. Mungkin nanti kalian bisa maksimalin atau bisa optimalkan di mata pelajaran fisika ya. Nah, untuk list apa aja sih mata pelajaran yang peminatannya jurusan ini gitu loh. Itu kalian bisa mungkin tanyain ke guru BK masing-masing ya. Nanti akan diarahkan gitu. Mata pelajaran peminatan di prodi yang kalian inginkan itu mata pelajaran apa aja. Nah, ini kalian juga bisa lihat di https://snbp.bpp.kemendikbud ini. Link ini bisa kalian lihat untuk menganalisis hal-hal yang kalian perlukan gitu ya. Informasi-informasinya lengkap banget. Kalian bisa download di link ini. Oke. Oke, kita next. Ya, mungkin kalian penasaran ke sertifikat apa aja sih yang kemarin kakak lampirin pas SNBP? Nah, teman-teman, alhamdulillah kemarin aku melampirkan 3 sertifikat, karena memang kalau SNBP itu hanya bisa melampirkan 3 sertifikat yang paling terbaik deh pokoknya di antara prestasi-prestasi yang kalian dapatkan. Kemarin aku melampirkan 3 sertifikat, pertama tingkat internasional, kedua tingkat nasional, ketiga tingkat provinsi. Jadi tingkat internasional ini aku melampirkan sertifikat Best Team and Best Participation from Melbourne University. Jadi lomba ini atau maksud aku workshop
luar negeri ini, itu kita kombinasi atau kolaborasi sama teman-teman 50 orang dari Australia dan juga 50 orang dari Indonesia. Kegiatan ini diadakan selama 5 hari kalau tidak salah. Kemudian pada saat hari terakhir kita diminta untuk membuat sebuah ide atau gagasan gitu ya, yang berkaitan dengan materi yang sudah diajarkan sebelumnya dan berhubungan dengan Indonesia tentunya. Dan alhamdulillah kelompok aku pada saat itu ditunjuk untuk mewakili Indonesia untuk memaparkan ide gagasan kami dan menjadi best ide atau best team dari Indonesia dan juga Australia. Jadi kesempatan ini penting gitu loh. Dan teman-teman untuk dapat informasi lomba ini kemarin aku dapatnya dari pihak sekolah ya. Tapi nanti mungkin aku bakal saranin beberapa situs atau apa ya, sumber-sumber lomba gitu yang bisa kalian ikutin biar nanti kalian bisa ikut kegiatan lomba atau kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan prestasi yang kalian inginkan. Selanjutnya adalah ISPO. ISPO itu apa sih Kak? Jadi ISPO itu uh, lomba penelitian ya teman-teman. Jadi aku itu tipikal orang yang bener-bener suka banget, cinta banget sama penelitian. Jadi kalau nggak ada penelitian tuh kayak it was nothing gitu loh. Itu benar-benar nggak ada gitu loh. Jadi karena aku suka, jadi aku mencoba untuk memaksimalkan kemampuan aku di perlombaan dan alhamdulillah aku mendapatkan top 15 finalis di tingkat nasional pada saat itu dengan partnerku dan aku juga mencoba untuk mengikuti lomba lainnya yakni lomba literasi sains. Jadi literasi sains ini sama kayak penelitian, tapi itu tingkat provinsi dan alhamdulillah pada saat itu aku juara 2. Jadi aku tuh bener-bener suka banget sama penelitian dan bakatku memang mungkin meneliti dan juga public speaking ya, karena aku memang menerapkan hal itu untuk apa ya kepentingan aku nanti ke depan di Universitas Airlangga terutama di prodi kedokteran. Jadi kedokteran nanti bakalan apa ya berkecimpung di laboratorium teman-teman. Jadi kalau misalkan kamu nggak suka sama penelitian, menurut aku itu agak kurang cocok gitu ya untuk berkaitan dengan prodi yang biasanya memang standby di laboratorium gitu. Nah, teman-teman, gimana sih cara analisis peluang kalian? Oke, nanti setelah ini atau saat ini kalian bisa buka dulu ya website ini https titik dua garis SNPMB ini kalian bisa buka dan ini nanti kalian pencet atau tekan di bagian SNBP ya di bagian SNBP kemudian nanti setelah kalian tekan SNBP dan di sini kan bahkan ada nih tahapan pendaftarannya apa, ketentuan pemeringkatannya apa, kuota sekolahnya gimana, persyaratan pesertanya gimana, itu kalian bisa lihat banget di sini informasinya lengkap. Dan semisal memang nanti ada pertanyaan, kalian bisa tanya langsung pada saat sesi ini atau nanti setelah sesi juga bisa kontak aku di Instagram aku. Dan nanti kalian juga bisa nanti lihat di daftar PTN SNBP. Nah, kenapa aku saranin untuk lihat daftar PTN SNBP, teman-teman? Itu untuk melihat peluang kalian. Misalkan aku nih, peluang kedokteran di Universitas Airlangga. Oke, di sini kedokteran di Universitas Airlangga itu daya tampungnya cuma 60 orang. Jadi cuma 60 kursi. Dari pendaftarnya itu pada tahun lalu adalah 1.411 orang. Nah, jadi perbandingannya itu benar-benar tipis banget gitu ya. Atau 1 banding 30 gitu loh. Jadi aku harus bisa menang di antara 30 orang. Itu benar-benar susah menurut aku ya. Tapi nggak ada yang nggak mungkin ya teman-teman. Nah, gimana cara analisisnya? Itu jumlah kuota dibagi dengan banyaknya peminat. Jumlah kuota itu yang mana sih, Kak? Jumlah kuota tuh yang ini ya, daya tampung ya. Daya tampung 2023. Dan jumlah peminat itu yang ini, peminat 2022. Jadi kalian tahu, semakin kecil perbandingannya itu berarti semakin ketat jurusan yang kamu ambil. Misalkan, prodi kedokteran itu keketatannya 4%. Tapi kalau misalkan kamu ngambil prodi fisika misalkan ya, kamu ngambil prodi fisika itu keketatannya 15% misalkan. Berarti prodi fisika ini tidak terlalu ketat seperti kedokteran. Jadi kalau misalkan semakin kecil persentasenya, itu berarti bakalan semakin ketat jurusan itu kalian perjuangin gitu loh. Karena banyak yang minat, tapi kuotanya dikit. Ya, itu. Nah, kemudian
kalian juga harus sesuaikan dengan akreditasi sekolah dan kualitas sekolah ya. Misalkan, sekolah kalian ini akreditasinya bagus gitu. Jadi kalian fine aja untuk ngambil top 10 universitas ya. Misal kalian mau masuk UI, UGM, UNER, UB, misalkan Unpad dan lain-lain. Oke, kalian bisa ambil itu. Tapi kalau misalkan memang sekolah kalian belum mempunyai akreditasi yang baik, tapi dan prestasi kalian juga belum memadai, menurut aku kalian bisa ambil prodi yang benar-benar kalian minati, tapi di universitas yang mungkin masih bisa kalian ikuti gitu. Misalnya di universitas di kota asal daerah kalian atau yang lain. Tapi kalau misalkan memang sekolahnya mungkin akreditasinya kurang baik, tapi prestasi kalian wow banget, it's okay, coba aja nggak apa-apa. Kalian coba misalkan di Universitas Airlangga untuk daftar prodi kedokteran, it's okay, daftar aja nggak apa-apa. Selagi kalian percaya kalau peluangnya besar, kalian juga kerja keras atau usahanya juga bagus gitu ya, dan akreditasi sekolah mendukung dan lain-lain, it's okay, coba. Kalau kalian nggak coba, kan nggak pernah tahu hasilnya gimana ya. Itu sih kalau analisis peluang aku. Dan yang paling penting tadi ya, coba buka di daftar PTN SNBP di link ini ya, untuk menganalisis keketatan prodi atau jurusan yang kalian inginkan di PTN yang kalian impikan. Oh iya, itu semua PTN ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke sampai Papua pun kalian bakal ngelihat itu beragam universitasnya apa aja dan prodinya prodi apa aja yang ada. Oke, mungkin kita next ke KIP kuliah ya, beasiswa. Kita next ke beasiswa. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian mau kuliah gratis, ya satu-satunya jalan adalah ikut beasiswa. Beasiswa itu nggak hanya satu, teman-teman. Nggak satu. Jadi banyak beasiswa, banyak informasi beasiswa. Dan yang paling penting adalah gimana kalian ulet atau kalian rajin untuk coba atau untuk mengurus berkas dan sebagainya macam ya, ya. Benar-benar harus telaten. Oke, benefit KIP kuliah. KIP kuliah itu punya dua skema, teman-teman. Jadi ada skema 1 dan juga skema 2. Skema 1 itu dibiayai, di biaya pendidikan dan juga biaya hidup, tapi skema 2 itu hanya dibiayai biaya pendidikan tanpa biaya hidup. Alhamdulillah kemarin aku dapat di skema 1 dan aku alhamdulillah dibiayai di biaya pendidikan dan juga di biaya hidup. Jadi aku dapat dua beasiswanya di skema pertama. Dan itu juga membantu aku untuk bisa mengikuti berbagai kegiatan di perkuliahan dengan baik ya, menyesuaikan diri. Terus Kak, aku mau daftar ke kuliah deh kayaknya kayak Kak Tika gitu ya. Apa aja sih Kak syaratnya? Oke, yang pertama, kalian harus menjadi seorang peserta didik yang berprestasi. Prestasinya tidak muluk-muluk kok, nggak harus sampai internasional, nggak harus. Kalau misalkan punya prestasi di tingkat kota, it's okay, lampirin aja, nggak apa-apa ya. Jadi jangan pernah merasa insecure atau nggak pede gitu ya dengan prestasi yang kalian miliki. At least kalian coba, at least kalian memaksimalkan kemampuan kalian dengan baik ya teman-teman. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah, ini syarat mutlak ya, harus berasal dari keluarga dengan perekonomian menengah ke bawah, dengan dibuktikan memiliki salah satu KIP kuliah, misalkan salah satu dari KIP kuliah, atau terdata di DTKS, atau penerima PKH, PBI, JK, dan BPNT. Nah, data-data ini itu merupakan data yang membuktikan bahwa kamu berasal dari keluarga dengan perekonomian menengah ke bawah. Tidak harus apa ya, tidak harus kalian itu berasal dari keluarga yang benar-benar miskin banget, enggak, teman-teman, enggak. Jadi keluarga dengan perekonomian menengah ke bawah itu punya kriteria tersendiri dan juga bisa dibuktikan dengan terdatanya kalian di beberapa poin-poin ini ya. Jadi ini itu penting kalau kalian mau dapat KIP kuliah. Nah, nanti setelah kalian memenuhi persyaratan ini, nanti kalian akan mengisi formulir, mengisi akun ya, mengisi lampiran dan lain-lain, kemudian melampirkan prestasi, memilih perguruan tinggi yang kalian inginkan, terus mengurus surat menyurat, dan ini yang paling apa ya, menurut aku yang membutuhkan kesabaran. Karena teman-teman, kalau misalkan kalian mau ikut beasiswa, kalau kalian bukan orang yang telaten, bukan orang yang sabar, aku rasa kalian akan males banget untuk ikut
beasiswa-beasiswa, karena beasiswa itu benar-benar membutuhkan ketelatenan dan kesabaran dari kalian untuk mengurus surat, mengisi formulir yang benar-benar banyak pertanyaannya dan lain, serta bagaimana kalian mengasah ide, merangkum ide kalian dan dituangkan dalam sebuah tulisan. Itu benar-benar perlu usaha yang kuat ya, teman-teman. Jadi harus benar-benar semangat gitu ya. Jangan sampai kalian, aduh capek kak, nggak mau deh aku daftar beasiswa. Kalau bisa kalian nggak daftar beasiswa, kalian nggak bakalan bisa kuliah gratis, teman-teman. Jadi bersakit-sakit dahulu deh, bersenang-senang kemudian gitu ya. Jadi nggak apa-apa, capek-capek dulu di SMA nggak apa-apa. Yang penting nanti kuliahnya kalian kuliah gratis, kalian bisa fokus hanya pada pendidikan. Oke, hanya pada prestasi-prestasi. Jadi kalau SMA-nya capek, it's okay, nggak apa-apa. Nanti aku kuliahnya biar bisa santai gitu, Kak. Nggak santai sih sebenarnya, aku juga nggak santai saat ini. Aku masih berusaha untuk ikut kegiatan ini, beasiswa ini, kemudian prestasi-prestasi ini yang harus aku target dan aku kejar target terus selama beberapa bulan ini ya, baru baru jalan beberapa bulan ini. Oke, next. Mungkin kita lanjut ke proses KIP kuliah ya. Nah, proses KIP kuliah adalah nanti kalian mempersiapkan persyaratan KIP kuliah, nanti kalian bisa lihat di ini ya, di informasi Google, itu tulis aja KIP kuliah, nanti akan ada banyak informasi, terutama mungkin PDF-nya dari Kemendikbud, bisa kalian cek. Lalu nanti akan membuat akun KIP kuliah. Kak, kapan buat akun KIP kuliah? Nanti pada saat kalian akan daftar SNBP. Ya, jadi ini hanya untuk teman-teman kelas 3 SMA. Jadi hanya bisa terdaftar untuk kelas 3 SMA pada saat kalian akan daftar SNBP. Biasanya di semester 2 kalau aku tidak salah ya. Kemudian nanti setelahnya kalian akan ngisi formulir dan juga data-data berkas akun ya. Itu benar-benar harus diisi dengan baik teman-teman, jangan sampai asal-asalan ya. Benar-benar diurus sebaik mungkin. Nanti kalau misal konsultasi, bisa konsultasi dengan aku boleh. Kemudian nanti akan ada proses seleksi universitas masing-masing. Jadi nanti universitas akan mengumumkan, oh misal kalian udah keterima, jadi nanti harus persiapan berkas-berkas ini yang harus diurus. Kalau aku bisa berbagi pengalaman pada saat itu ya, jadi aku tuh harus ke kelurahan gitu ya, bolak-balik minta tangan kelurahan, bikin surat ini, terus aku ke RT yang di dekat rumah aku, kemudian ke RW juga untuk membuat surat ini pembuktian. Aku harus taking foto gitu ya, foto keluarga aku, foto rumah kanan kiri, tampak samping, tampak depan, dan banyak sekali surat menyurat dan berkas yang benar-benar harus aku urus dengan telaten. Padahal pada saat itu aku lagi fokus untuk ujian-ujian di kelas 12 ya. Jadi benar-benar hectic banget pada saat itu. Tapi aku punya prinsip. Aku harus bisa kuliah dengan beasiswa. Aku harus bisa kuliah tanpa membebani kedua orang tua aku. Maka dari itu, walaupun pada saat mungkin aku capek, aku bener-bener kayak, aduh capek banget, udah susah banget gitu loh, sekolah udah susah, aku ngurus beasiswa juga susah, surat-suratnya salah gitu ya. Tapi aku tetap berusaha untuk keep calm, continue, kamu bergerak aja, keep hold. Kalian tetap gerak terus aja. Jangan khawatir dengan hal-hal yang mungkin belum kalian hadapi nanti ke depan. It's okay, jalan aja gitu ya teman-teman. Ya, kita next. Apa aja sih Kak tips konsisten belajar ala kakak gitu ya? Ada 3 Kak yang aku implementasikan diriku sebagai planner atau sebagai perencana. Yang pertama, keep fokus. Why harus keep fokus? Karena kalian harus mempersiapkan berbagai kemungkinan yang ada di depan. Jadi misalkan pada saat itu aku daftar SNBP, tapi aku tetap harus fokus untuk persiapan tes di SNBP atau SNBT atau Mandiri. Jadi teman-teman harus punya planning A sampai Z kalau bisa ya. Dari A sampai Z. Kalau misalkan A nggak bisa, B. Kalau nggak bisa B, C. Kalau C nggak bisa sampai Z gitu ya. Jadi harus tetap fokus. Nah, untuk belajar konsisten juga harus tetap fokus selama belajar. Jangan pernah mencampuri urusan kalian dengan hal-hal yang kurang efektif menurut aku ya. Misalkan pada saat SMA mungkin masa-masanya kalian ya pubertas lah ya. Aku ngerasain kok, tenang aja. Aku juga ngerasain masa SMA. Tapi pada saat itu guys, aku bener-bener gak mau mencampuri urusan aku dengan hal-hal percintaan dan lain-lain. Jadi pada saat itu aku harus fokus sama sekolah aku karena aku
beasiswa, jadi aku benar-benar harus fokus, aku harus selesaiin studi aku dengan baik, dan aku harus bisa nanti setelah ini kuliah dengan beasiswa lagi, gitu ya. Jadi benar-benar nggak mengacau pikiran aku dan fokus aku. Jadi kalau bisa, kalian jalanin aja SMA itu dengan baik, ikuti semua alurnya ya, jangan neko-neko menurut aku. Itu saran aku ya teman-teman. Tapi kalau bisa kalian kalau misalkan aku punya temen cowok nih jadi support system aku, jadi aku bisa tambah belajarnya semangat, it's okay, terserah kalian, itu pilihan kalian. Tapi kalau misalkan itu udah ganggu fokus kalian, menurut aku lepasin dan kalian fokus aja sama studi kalian. Karena studi kalian itu yang paling penting menurut aku. Yang kedua adalah keep progressive. Kenapa keep progressive? Karena teman-teman, saat itu aku kelas 3 SMA, jadi itu udah semester terakhir. Mungkin pada saat itu banyak teman-teman aku yang udah males untuk ikut lomba, tapi aku masih ikut lomba. Jadi kemarin aku juara 2 di Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Indonesia, Ketahanan Nasional gitu ya. Jadi itu tingkat nasional, itu lomba yang benar-benar baru aku ikutin, lomba video. Jadi aku nggak pernah ikut lomba video, pada saat itu pertama kali dan alhamdulillah menang. Jadi saat kalian tetap keep progresif, walaupun kalian ngerasa oh aku udah maksimal nih, tapi harus ngerasa aku belum cukup, aku harus kasih yang lebih dari ini, aku harus bisa gitu, aku harus challenge diri aku harus menembus keterbatasan yang mungkin menjadi limitation untuk diri aku. Jadi teman-teman harus keep progresif, lakuin kegiatan positif untuk diri kalian sendiri dan juga untuk orang lain ya. Yang ketiga adalah keep planning. Jadi jangan lupa untuk bikin rencana ya ke depan. Misalkan kalian harus rencana ini. Semester 1 aku harus misalkan lomba ini, menang. Semester 2 aku harus ikut orientasi ini. Semester 2 aku harus ini. Semester 3 aku ikut lomba ini. Jadi harus ada planning-planning ya yang udah kalian susun ya, yang benar-benar bisa bisa berdampak baik dan juga memberikan hal-hal positif untuk diri kalian. Oke. Dan kita next slide. Vision is everything. If you don't know where are you going on, you will probably end up somewhere else. Lawrence G. Potter. Apa sih maksudnya Kak Tika? Jadi visi itu hal yang paling penting menurut aku teman-teman. Kalau kalian hidup tanpa visi, tanpa tujuan, it was nothing. Itu benar-benar nggak ada artinya apa-apa. Jadi, saat kalian punya visi yang bagus, visi yang benar-benar terperinci, misalkan nih ya, aku berbagi ya, aku cerita nih. Aku punya visi dari kecil, aku emang pengen jadi dokter. Tapi Universitas Airlangga pada saat itu bukan salah satu universitas yang aku tuju karena aku belum tahu ada Universitas Airlangga. Tapi sejalan dengan visi yang aku punya gitu ya, aku kenal dengan banyak orang, aku bertukar cerita dengan banyak orang, aku ikut kegiatan yang akhirnya memberikan informasi kepada aku bahwa ini loh ada universitas bagus, prodi kedokteran yang kamu tuju, dan prodi kedokteran ini jadi prodi nomor 1 di Universitas Airlangga dengan kualitas nomor 1 atau nomor 2 terbaik di Indonesia pada saat ini ya, alhamdulillah. Jadi benar-benar semua itu di luar rencana aku sebelumnya. Tapi karena aku punya visi yang jelas, aku pengen jadi dokter, aku harus kuliah dokter, harus punya pengalaman yang bagus, harus punya prestasi yang bagus dan punya beasiswa juga untuk kegiatan-kegiatan gitu ya. Jadi aku benar-benar ngejalanin semua visi aku dengan baik dan ikut kegiatan-kegiatan untuk membuka informasi-informasi ide gitu ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan kalian nggak punya visi, nanti kalian akan bingung gitu loh. Kalian harus kemana setelah ini? Terutama kalau kalian tidak kenal dengan diri kalian. Semester 1 misalkan, aduh aku mau ikut teknik deh. Semester 2 temenmu misalkan ngajakin, ayo kita ikut itu sastra aja. Semester 3 misalkan, udah paling ujung. Aduh aku nggak tahu aku harus kemana. Nah, visi ini yang paling penting teman-teman. Kalau kalian nggak punya visi dari awal, kalian akan bingung arah kalian mau kemana setelahnya. Jadi kalau kalian punya visi dari awal, kalian identifikasi, kenali diri kalian sendiri, kalian akan terstruktur untuk jalan ke arah mana nanti setelah ini. Ya, jadi aku saranin teman-teman untuk encourage dirinya punya visi yang bagus. Gimana sih Kak punya visi yang bagus? 1, cita-cita kamu mau jadi apa? 2, kamu mau seperti apa? 3, jalan yang mau kamu tempuh itu bagaimana?
Empat, punya nggak sih pengalaman yang mungkin relevan atau orang-orang yang bisa kamu tanyain biar jadi jembatan gitu loh. Biar kalian nggak bingung kalian harus kemana ya. Jadi selain KIPKA tadi ya teman-teman untuk beasiswa, aku mau informasiin ke teman-teman kalau selain KIPKA itu ada beasiswa lain teman-teman. Namanya itu beasiswa unggulan, itu dari Kemendikbud juga. Kemudian juga ada beasiswa BPI, itu juga dari Kemendikbud. Dan itu nggak semuanya persyaratannya harus berasal dari keluarga dengan perekonomian menengah ke bawah. Jadi kalau misalkan teman-teman berasal dari keluarga dengan perekonomian menengah ke atas, it's okay. Yang menjadi standar kualifikasi adalah kalian nanti ke depan gimana mengikuti proses seleksi itu dengan baik, mengikuti mengurus surat-surat, mengisi formulir dan lain-lain. Jadi menurut aku kalian harus punya visi yang bagus, punya semangat yang kuat agar bisa wujudin impian kalian jadi nyata. Mungkin itu aja presentasi dari aku. Semangat meraih asa teman-teman para pejuang PTN 2024. Terima kasih, aku kembalikan ke Kak Ella. Baik, terima kasih Kak Tika. Wah, hebat banget ya pengalamannya selama di SMA menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Oke, karena keterbatasan waktu juga, mungkin kita tanya jawabnya setelah info-info dari sang juara dulu ya, Kak. Kak ya. Oke, jadi teman-teman, habis ini ada info dari sang juara yang akan disampaikan oleh Kak Husnul. Baik, kepada Kak Husnul, saya persilahkan. Halo semuanya, selamat sore. Ya, selamat sore, Kak. Oke, sebentar saya mau share screen dulu. Iya, sudah bisa terlihat ya Kak Elo? Sudah, Kak? Oke, ya. Jadi di sini saya mau jelasin pertama-tama apa sih Sang Juara School? Pasti beberapa dari kalian ada yang bertanya-tanya gitu ya, ada yang nggak tahu. Nah, jadi Sang Juara School sendiri itu lembaga bimbingan belajar dan konsultan masuk kuliah nomor satu di Indonesia. Jadi Sang Juara School sendiri sudah berdiri dari tahun 2011, sudah banyak mengantarkan siswa-siswa kita untuk meraih ke kampus impiannya. Selain itu, program kita juga banyak, ada bimbingan untuk Olimpiade yang tadi sudah Kak Kartika sebutkan, kita harus lebih sering banyak ikut Olimpiade ya. Jadi kita ada bimbingan untuk persiapan Olimpiade, bimbingan untuk persiapan masuk perkuliahan, jadi untuk SNBP, SNBT maksudnya, kemudian ada untuk IUP, program internasional, dan juga untuk kuliah luar negeri ke Turki, Cina, sama ke Malaysia. Nah, keunggulannya apa sih Sang Juara sama bimbel-bimbel yang lain? Yang pertama, Sang Juara itu kita terdiri dari mini kelas. Jadi untuk kelasnya sendiri ada 6 sampai 8 siswa. Kalau di bimbel-bimbel lain kan sampai banyak ya, puluhan. Kemudian untuk yang kedua, kita pengajarnya berkualitas dan berpengalaman, yaitu alumni S2 S3 UNER ITS. Yang ketiga, modul prediktif, bimbingan belajar dan konsultan info masuk kuliah, materi belajar lengkap dan prediktif, berpengalaman mengantarkan masuk FK, kemudian yang terakhir program jaminan masuk FK. Nah, berikut ini untuk beberapa profil pengajar kita ya, dari S2, S3, UNER ITS. Kemudian ini beberapa untuk alumni-alumni kita yang sudah lolos. Nah, untuk program belajarnya, yang pertama, untuk teman-teman nih yang kelas 3 SMA, kita ada program ini yang sudah tertera di layar masing-masing. Untuk program kelas SMA, itu pelaksanaannya 1 minggu 5 kali dari Senin sampai Jumat. Ada kelas online, ada kelas offline. Kelasnya terdiri dari 6 sampai 8 siswa, itu include sampai persiapan ujian mandiri, teman-teman. Kemudian untuk kelas gap year sendiri kita juga beda, ada beda. Kelas gap year itu pelaksananya sama Senin sampai Jumat, namun satu harinya 3 sesi ya. Itu sudah include juga sampai persiapan ujian mandiri. Kemudian selain itu ada program untuk persiapan IUP. Jadi IUP itu program internasionalnya UNER, UGM, ITB, ITS gitu teman-teman. Jadi kalau UNER sendiri kita ada program camp,
kemudian program kelas sama program private. Kalau program camp itu pelaksanaannya 7 hari offline, kemudian sisanya online. Kemudian nanti yang private itu kita pilihannya ada 10, 20, sama 40 sesi. Kalau untuk yang kelas, programnya ini Hamin 1 bulan sebelum pelaksanaan ujian IUP-nya. Sama juga dengan yang IUP, UGM, ITB, ITS, itu kita juga ada program private-nya 10 sesi, 20 sesi, sama 40 sesi. Bedanya apa sih, Kak? Jadi bedanya itu hanya di jumlah soalnya aja. Kalau 10 sesi dapatnya 10 pertemuan, kalau 20 sesi 20 pertemuan. Otomatis bedanya nanti di modulnya jauh lebih banyak yang 20 atau 40. Nah, sekian sih Kak Elo dari saya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan ke Kak Kartika. Baik, terima kasih Kak Husnul. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Baik, ini Kak Tika sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, saya bacakan ya. Ini Oke. dari Minul ya. Ini ada pertanyaan. Kalau ikut Olimpiade terus belum menang, jadi sertifikatnya cuma sebagai peserta. Nah, itu apakah bisa dipakai untuk SNBP, Kak? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Eh, Kalau untuk sebagai peserta, aku rasa itu nggak apa-apa. Tapi mungkin alangkah lebih baiknya itu bisa kalian improve ya untuk jadi salah satu pemenang. Nih, salah satunya adalah ikut bimbel sang juara nih tadi yang udah ada kelas Olimpiade ya teman-teman. Jadi bisa jadi salah satu media untuk kalian nih untuk menang di perlombaan Olimpiade gitu ya. Jadi kalau nggak hanya jadi peserta nantinya kalau kalian ikut kegiatan atau ikut bimbel sang juara, nanti kalian bisa jadi juara di Olimpiade itu. Jadi kalau misalkan sertifikatnya kalian juara di Olimpiade itu mungkin akan lebih besar ya value-nya dan akan ada pertimbangan yang mungkin lebih baik gitu dari pihak universitas. Jadi saran aku untuk menjadi peserta it's okay karena itu pengalaman kamu, tapi mungkin nanti bisa kalian ikuti lagi, salah satunya adalah ikut bimbel ini, biar kalian bisa jadi juara di Olimpiade. Mungkin itu Kak Ella. Baik, siap. Oke, Kak, ini ada pertanyaan lagi. Kak, kalau misalkan di SMA sering ikut lomba-lomba sains sampai dapat sertifikat internasional, tapi waktu kuliah malah pengennya masuk Hmm, Soshum. Nah, gimana kira-kira? Apakah sertifikatnya akan menjadi sia-sia? Begitu. hmm, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Berarti ini bau-bau pindah jurusan gitu ya? Benar. Iya, oke. Eh, Kalau dari aku sebenarnya, kalau kalian memang mau dan minat untuk kuliah di Soshum, itu nggak apa-apa. Karena eh, jurusan atau prodi kuliah itu memang harus sesuai dengan minat kalian gitu loh. Kalian mau kemana? Kalau misalkan memang pada saat sekolah kalian ikut lombanya sains, it's okay. Kalian daftarin aja nanti di SNBP. Aku rasa akan ada penilaian bobot-bobot poin juga untuk sertifikat yang kamu lampirin. Dan itu nggak sia-sia teman-teman. Kalian ikut pengalaman ini tuh nggak bakalan sia-sia. Yakin sama aku itu nggak bakalan sia-sia. Nanti lampirin aja sertifikatnya kalau misal memang kalian mau di fakultas atau di jurusan yang memang lintas jalur ya bahasanya lintas jurusan, it's okay kalian lampirin aja dan tetap nanti terapin 4G-nya ya, 4 good-nya ya. Salah satunya adalah good pray. Jadi salah satu good pray itu ya kalian tinggal berdoa aja semoga nanti bisa lolos karena teman aku juga ada kok yang lintas jurusan, dia anak IPA terus ngambil IPS, dia bahkan lampirin sertifikat sains. Jadi teman aku itu namanya dia ikut di penelitian ya pada saat SMA. Kemudian dia mengikuti SNBP di Universitas Airlangga di prodi sastra Inggris. Jadi itu sastra Inggris itu ya humaniora ya sastra ya. Nah itu kemarin lolos SNBP karena dia melampirkan penelitian-penelitian atau lomba-lomba sains. Jadi menurut aku itu bakal tetap berbobot dan gak sia-sia ya. Mungkin itu Kak Ella. Baik. Jadi nggak usah pesimis gitu ya, Kak ya. Karena semua hasil Hmm, jerih payah kita pasti juga akan bener, bernilai gitu ya. bener Kak.
Baik, ini ada pertanyaan dari Kak Syafira. Kak, izin jelaskan ulang gimana cara melihat peluang jurusan di PTN. Baik. Oke, boleh. Kita balik ke slide-nya. Oke, ini ya. Gimana sih, Kak, caranya kita analisis ya? Oke, yang pertama adalah kalian bisa buka website ini ya. Sebentar. Oke, kalian bisa buka website SNMB ini di bagian SNBP atau di bagian daftar PTN SNBP. Itu kalian bisa nanti ketemu nih universitas yang kalian cari. Misalkan kalian mau masuk ke Universitas Airlangga, silakan ketik langsung Universitas Airlangga di prodinya apa. Misalkan ini prodi kedokteran. Nanti baru dilihat peluangnya. Misalkan jumlah kuotanya di sini prodi kedokteran 60, peminatnya 1411. Jadi jumlah kuotanya 60 dibagi dengan banyaknya peminat 1411. Nah, ini setelah kalian bagi gitu ya. Nah, kalian kalikan dengan 100%. Nah, jadi nanti akan tahu nih berapa persentase keketatan jurusan kalian gitu ya. Jadi minatnya kita tahu dulu, oh peluang aku kira-kira cuma 4% nih gitu ya. Tapi ada syaratnya nih ya. Tentu syaratnya apa? Tadi analisis nilai bareng aku ya. Ini analisis nilai. Nah, analisis nilai ini penting, teman-teman. Jadi kalau bisa nilainya naik ke atas ya. Tapi ini nggak apa-apa kok. Aku pernah turun kok. Naik, turun nih. Naik lagi gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian konsisten. Konsisten itu perlu. Jadi belajarnya terus aja. Dan aku rasa pihak prodi atau universitas tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Asalkan kalian tetap belajar dan mencoba untuk mempertahankan nilai kalian dengan baik ya. Ini paling penting juga. Dan yang paling penting juga ini mata pelajaran pendukung ya harus benar-benar dioptimalkan ya. Misalkan kalian sukanya biologi, ya udah perjuangin gitu loh biologinya ya, maksimalin, jangan sekedar suka aja. Kalau sekedar suka nggak diperjuangin itu nggak optimal gitu ya, nggak optimal jadinya. Oke, mungkin itu analisis buat masuk ke SNBP, analisis dari segi peluang dan juga kesempatan Kak. Baik, terima kasih Kak Tika. Ada pertanyaan lagi dari Kak Grace, kalau misalkan lolos jalur SNBP, apakah bayar almet dan pembangunan? Terus ini juga mungkin karena frekuensi ya, saya jadikan satu pertanyaannya. Dan Kak Kartika ini apakah full gratis? Jadi kayak biaya beli stetoskop, jas lab, dan lain-lain itu sudah tercover begitu Kak? Mohon dijawab. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus ya. Mungkin penasaran kayaknya ya. Oke, untuk Almed sendiri, teman-teman, dan juga UKT, alhamdulillah aku nggak bayar sama sekali. Jadi 0 rupiah, aku benar-benar dapat 0 rupiah. Jadi pada saat kemarin teman-teman UKT, teman-teman aku UKT-nya bayar 25 juta, 15 juta, dan lain-lain. Aku nol. Jadi benar-benar nol, aku nggak bayar sama sekali. Karena aku dapat cover dari beasiswa KIP kuliah ya. Jadi UKT aku nol, uang pembangunan kalau SNBP itu nggak ada pembangunan ya teman-teman. Jadi uang pembangunan itu hanya untuk mandiri. Jadi kalau kalian masuk melalui mandiri, kalian wajib bayar uang pembangunan. Tapi kalau SNBP atau SNBT itu kalau tidak salah tidak ada uang pembangunan. Yang ada hanya UKT atau uang tingkat semester gitu ya, uang semesteran gitu untuk pendidikan. Alhamdulillah kemarin aku nggak bayar sama sekali. Jadi bener-bener nol, aku dapat almet gratis. Bahasanya aku dapat almet gratis gitu ya, karena dapat kesempatan di beasiswa KIP kuliah. Dan untuk jas lab itu udah ke cover sama biaya hidup aku. Jadi biaya hidup aku kan 700 ya, 700 atau 1 juta, 1 juta kalau 1.400.000, maksud aku 1.400.000 itu setiap itu didapatnya langsung 6 bulan. Jadi 6 bulan itu sekitar 7 juta atau 8 juta sekian gitu ya, aku dapatnya. Nah, karena pada saat itu kita langsung dapat gitu lah, uangnya langsung dapat ya. Jadi semuanya tinggal kita yang manajemen gimana kita mau beli ini, beli ini, beli ini. Jadi benar-benar kayak kemarin aku beli jas lab itu sekitar 160.000, itu aku gunain uang beasiswa aku. Jadi semuanya memang ke cover dari uang beasiswa teman-teman. Jadi full gratis. Baik, alhamdulillah patut disyukuri banget ya Kak ya. Iya, alhamdulillah. Ini ada klarifikasi pertanyaan nih ya dari Kak Grace. Izin Kak, maksud saya jika kita tidak mendapatkan beasiswa dan lolos SNBP, apakah membayar almet dan UKT Kak?
Oh iya, oke. Kalau misalkan lulus SNBP tapi nggak beasiswa, iya, kalau tidak salah iya ya, membayar UKT. Jadi UKT itu udah ke-cover sama Almed. Jadi kalau kalian dapat UKT-nya 15 juta, berarti nanti dapat Almed juga langsung gitu ya. Jadi nggak ada uang pembangunan kalau SNBP teman-teman. Jadi SNBP itu free pembangunan, cuman UKT. Jadi UKT-nya itu range-nya ada di websitenya UNER kalau tidak salah ya, website Fakultas Kedokteran. Kalau kalian mau masuk ke Fakultas Kedokteran, tulis aja UKT Prodi gitu ya, UKT Prodi di Universitas Airlangga. Nanti akan ada range-nya. Penentuan UKT itu nanti akan kalian hadapi nanti ke depan pada saat kalian sudah diterima ya. Nanti akan ada informasi lebih lanjut. Baik, Kak. Ini ada pertanyaan yang langsung dikirim ke saya ya. Maaf Kak Elo, tadi suaranya hilang kayaknya. Oh ya, baik. Ya. Ini ada pertanyaan yang dikirim langsung ke saya. Nah, ingin tahu apakah Kak Tika ini dari awal masuk SMA memang sudah menargetkan ikut SNBP begitu? Oke. Oke, sebenarnya kalau dari awal, karena dulu pada saat SMP masih awam ya, SNBP itu apa sih kira-kira gitu ya. Pada saat awal itu nggak ada target apapun, tapi hanya ada satu target untuk Kartika sendiri, Kak Kartika sendiri. Satu target itu adalah saya harus jadi siswa berprestasi di SMA dengan beasiswa. Jadi aku SMA-nya memang beasiswa. Jadi karena aku dapat beasiswa, aku harus timbal balik gitu ya. Nah, timbal baliknya ini adalah saya harus jadi siswa berprestasi apapun itu. Dan alhamdulillah di luar kuasa aku bisa berjuang dengan semampu aku dan mendapatkan kesempatan untuk menjadi juara umum, mendapatkan kesempatan-kesempatan lain dari segi pengalaman, prestasi dan akhirnya bisa diterima di SNBP kali ini. Jadi kalau menurut aku karena kalian dari SMP ke SMA ya targetnya kecil-kecil dulu aja nggak apa-apa gitu. Nanti pas di SMA nanti jalan aja. Nanti sesuai dengan visi tadi ya. Visi tadi nanti akan sejalan dengan semua pengalaman yang kamu dapatin. Kayak gitu Kak El. Baik, terima kasih Kak. Tadi berbicara tentang hubungan timbal balik tadi ya Kak, ini ada pertanyaan. Jadi apakah karena tadi kan pakai beasiswa KIP, apakah nantinya Kak Tika itu ada LPJ-an? Kemudian apakah ada tugas tersendiri untuk Kak Tika dari kampus untuk anak-anak beasiswa begitu seperti esai atau yang lain begitu Kak? Oke, jadi beasiswa KIP kuliah ini tentu punya tuntutan ya. Setiap beasiswa pasti punya tuntutan dan timbal balik. Salah satunya adalah bagaimana kita mempertahankan nanti IPK itu harus di atas 3. Nah, salah satunya adalah IPK harus di atas 3. Kalian harus bisa aktif mungkin di dalam kegiatan organisasi dan prestasi, biar nanti kelihatan gitu loh. Dan itu menurut aku wajar ya. Sebagai anak beasiswa dengan timbal balik beasiswa yang juga dibayarkan dengan prestasi itu adalah hal yang wajar menurut aku. Jadi salah satunya tadi timbal baliknya adalah tuntutan IPK yang memang harus memadai, kemudian kalian juga harus ikut kegiatan organisasi dan lain-lain. Sebenarnya tidak menjadi tuntutan ya, tapi memang kesadaran diri lah bagaimana cara kita berterima kasih atas apa yang sudah kita dapatkan selama ini. Mungkin itu Kak El. Baik, terima kasih Kak. Nah, tadi soal masalah prestasi nih, apakah saat kuliah kita kan juga harus mempertahankan IPK? Apakah itu kita juga harus sebisa mungkin mendapatkan prestasi-prestasi lomba seperti itu Kak selama nanti kuliahnya juga? Oke, prestasi benar-benar sangat, penting ya, karena prestasi ini bisa menjadi pengalaman juga untuk adik-adik dan teman-teman gitu ya. Karena dengan prestasi kalian nanti akan bertemu dengan banyak orang, dengan prestasi kalian akan belajar bagaimana memperjuangkan suatu hal sampai bisa pada result yang excellent gitu ya. Jadi benar-benar, hal penting untuk kalian belajar, mengimprove diri kalian, mengupgrade diri kalian agar menjadi sosok yang lebih baik. Jadi di tengah perkuliahan yang memang sibuk, dan aku juga ngerasain di prodi kedokteran bener-bener sibuk banget, yang tiba-tiba ada acara dadakan, tiba-tiba ada tugas dadakan dan lain-lain, yang bener-bener mungkin nggak apa ya, sedikit merusak jadwal aku yang udah aku susun gitu. Tapi it's okay, itu namanya hidup, itu namanya challenge. Jadi kalau misalkan kalian menjalani enjoy dan
tetap berprinsip, punya visi yang bagus, ya jalanin aja, terus aja ke depan dan ya tadi prestasi itu penting menurut aku, Kak. Ikut kegiatan-kegiatan lomba itu penting. Baik. Eh, ini ada satu pertanyaan lagi, Kak. Mungkin ini tadi terkait tentang pembelajaran gitu ya, Kak. Nah, Kak Tika ini kan dilihat tadi kan sangat produktif sekali, memunculkan jiwa produktifnya itu sendiri bagaimana sih, Kak? Apakah memang udah bakat dari kecil nih, atau memang harus ditumbuhkan dulu? Apalagi kalau misalkan kan kita misalkan belum menemukan bakat dan minat, bagaimana nih untuk mencarinya? Oke, pertanyaannya bagus banget ya. Jadi gimana sih caranya menumbuhkan jiwa-jiwa produktif agar tidak jadi remaja jompo gitu ya? Oke, ya teman-teman, jadi jiwa produktif itu tidak selamanya berasal dari diri kalian sendiri, tapi jiwa produktif itu juga bisa dibangun dengan adanya lingkungan yang ada yang kalian tepati gitu. Misalkan maksud aku, kalian berteman dengan teman-teman yang mungkin juga punya jiwa produktif yang sama gitu loh. Jadi punya teman belajar teman-teman. Jadi nggak hanya kalian sendiri. Kalau kalian sendiri mungkin kalian akan ngerasa males gitu ya. Tapi kalau ada teman gitu ya, jadi kalian tuh agak semangat gitu. Teman aku belajar, kok aku nggak belajar gitu ya. Jadi ada pemacu semangat, aku harus belajar juga nih, teman aku aja belajar gitu ya. Jadi environment atau lingkungan itu juga penting. Nah ini poin penting itu adalah terutama kalian pada saat SMA saat ini benar-benar harus memilah pertemanan yang bagus ya teman-teman. Jangan hanya nanti SMA sekedar apa ya belajar terus nanti apa ya ikut kegiatan yang nggak jelas dan lain-lain itu benar-benar hal yang nggak produktif banget menurut aku dan itu membuang kesempatan SMA kalian. Belajarlah untuk mencari teman-teman atau lingkungan pertemanan yang bagus dan mengupgrade diri gitu. Jadi saat ada teman-teman yang mungkin produktif dan juga bagus, positive vibes bahasanya gitu ya. Jadi kalian juga akan terpicu dengan baik. Kalau aku sendiri aku juga jadi pemicu teman-temanku gitu. Jadi aku memicu teman-teman aku untuk produktif gitu ya. Jadi saat di asrama kan aku sistemnya asrama, sekolah asrama. Saat itu aku belajar terus temen aku yang mau tidur nggak jadi tidur gitu karena aku belajar. Jadi itu salah satu faktor gitu ya. Aku memang suka belajar teman-teman dari kecil. Jadi itu nggak apa-apa sih kalau kalian memang nggak tipikal orang nggak suka belajar nggak apa-apa. Yang penting kalian tetap keep untuk coba gitu untuk belajar ya. Mungkin itu Kak Ella. Baik, terima kasih Kak Tika. Berarti mungkin menurut teman-teman Kak Tika, wah Kak Tika ini sebagai trigger buat mereka belajar gitu ya. Oke, mungkin juga ini waktunya sudah di penghujung ya Kak. Mungkin ada apa penutup dari Kak Tika buat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih banyak. Tidak terasa ya kita sudah di penghujung acara. Hal yang mau aku ingatin ke teman-teman adalah impian itu harus kalian kejar, teman-teman. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun uh, jalannya nanti ke depan. Apa yang mau kalian impikan bisa kalian dapatkan asalkan ada kemauan besar. Karena pemenang adalah dia yang bisa memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin dengan keterbatasan yang mungkin dia miliki. Jadi pemenang itu yang bisa memanfaatkan kesempatan meskipun itu peluangnya kecil, tapi dia punya keberanian untuk mencoba dan punya kemauan yang besar. Mungkin itu Kak Ella. Jadi semangat teman-teman. Semoga nanti ketemu aku di PTN atau di Universitas Airlangga. Aku tunggu kabarnya nanti ke depan di tahun 2024. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Tika. Alhamdulillah, eh, memang vibes-nya Kak Tika ini sangat positif ya, membuat kita makin semangat buat belajar ini. Oke teman-teman, terima kasih untuk waktunya sudah diluangkan. Sebelum kita tutup, nanti kita bisa berdoa dulu. Setelah itu kita bisa foto bersama ya teman-teman. Baik, untuk menutup, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, terima kasih teman-teman. Boleh dibuka buka videonya ya, kita tag foto bareng-bareng. Oke, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3.
Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Kak Tika yang sudah meluangkan waktunya. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Makasih Kak Kasih. Tika. Kasih juga Kak Elo, Kak Husnul. Makasih juga teman-teman.